Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Atika Pur, selaku perwakilan dari kelompok 5. Dari kelompok 5 kami yang beranggotakan saya sendiri Atika Pur, kemudian ada dua teman saya, ada Hilman Mauludi Syafi'i dan Firdaus. Pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait pendekatan intertekstual dan praktik analisis pada mata kuliah Sastra Anak yang diampuh oleh Ibu Khairunisa MPD. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, pendekatan intertekstual dan praktik analisis. Berikut ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama, dalam sastra anak terdapat pendekatan intertekstual dan praktik analisis. Pendekatan intertekstual adalah kajian intertekstual yang dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks atau kesastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, ditemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, alur, penokohan, gaya bahasa, dan lain-lain. Di antara teks-teks yang dikaji secara lebih khusus, dikatakan bahwa kajian intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya yang muncul terlebih dahulu. Nugriantoro, 2013, halaman 76. Yang berikut kita lihat, praktik analisis adalah pengolahan data yang telah terkumpul, telah diolah atau disiapkan atau dikelompokkan, dan dipadukan yang didapatkan melalui dokumen atau penelitian lapangan, lalu dianalisis dengan pendekatan-pendekatan dalam analisis agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh sang penulis atau peneliti. Biasanya, di dalam sastra anak, analisis pasti ke dalam karya-karya sastra itu sendiri. Agus Mulyadi, 2019, halaman 42. Yang berikut ada konsep dan teori pendekatan intertekstual. Intertekstual yaitu membandingkan atau menjajarkan dan mengontraskan sebuah teks transformasi dengan hipograminya. Nah, berikut ini masih ada beberapa pendapat menurut para ahli juga. Yang pertama, pendekatan intertekstual merupakan ilmu telaah sastra yang terhubung dengan sejarah sastra. Dengan kata lain, telaah intelektual dilakukan apabila terdapat lebih dari satu karya sastra yang memiliki hubungan persamaan atau pertentangan di dalamnya. Muzaki, 2018, halaman 2. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks atau lengkapnya teks kesastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, dan gaya bahasa di antara teks-teks yang dikaji. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa kajian intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya dan pada karya-karya yang muncul kemudian pula pertama dilihat oleh gagasan. Nah, berikut kita lihat terkait konsep atau teori hubungan pendekatan intertekstual. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan kajian intertekstual ini sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra. Penulisan dan pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga memberikan makna secara lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan. Teu dalam Nugriantoro tahun 1995, halaman 50. Yang kedua, masalah. Masalah adalah tidaknya hubungan antar teks dan kaitannya dengan niatan pengarang dan tafsirannya pembaca. Dalam kaitan ini, Luxemburg dalam Nugriantoro tahun 1995, halaman 50, mengartikan intertekstual sebagai kaitan menulis dan membaca dalam suatu interteks, suatu tradisi budaya, sosial, dan sastra yang tertuang dalam dalam setiap teks-teks. Setiap teks tertumpu pada konvensi sastra dan bahasa dan dipengaruhi oleh teks-teks sebelumnya. Yang ketiga, ada kajian. Kajian intertekstual
berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya tak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk semua konvensi dan tradisi itu masyarakat dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang dituliskan sebelumnya. Dalam hal ini dapat diambil contoh misalnya, sebelum para penyair pujangga baru menulis puisi-puisi modernnya, di masyarakat telah ada berbagai bentuk puisi lama seperti pantun, syair. Mereka juga berkenalan dengan puisi-puisi angkatan 80-an Belanda yang juga telah mentradisi. Prosedur kerja pendekatan hubungan intertekstual. 1. Adanya karya-karya yang ditransformasikan. Adanya karya-karya yang ditransformasikan dalam penulisan karya sesudahnya ini menjadi perhatian utama kajian intertekstual. Misalnya lewat pengontrasan antara sebuah karya dengan karya-karya lain yang diduga menjadi hipogramnya. Adanya unsur hipogram dalam suatu karya, hal ini mungkin disadari atau tidak disadari oleh pengarang. Kesadaran pengarang terhadap karya yang menjadi hipogramnya mungkin berwujud dalam sikapnya yang meneruskan atau sebaliknya, menolak konvensi yang berlaku sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip intertekstual. Prinsip intertekstual yang utama adalah prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Karya itu diprediksikan sebagai reaksi, penyerapan, atau transformasi dari karya-karya yang lain. Masalahnya, intertekstual lebih dari sekedar pengaruh ambilan atau jiplakan, melainkan bagaimana kita memperoleh makna sebuah karya secara penuh dalam kontrasnya dengan karya yang lain menjadi hipogramnya, baik berupa teks fiksi maupun puisi. Misalnya sebagaimana dilakukan oleh Theo dengan membandingkan antara Sajak Berdiri Aku karya Amir Hamzah dengan Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Yang ketiga, adanya hubungan intertekstual. Adanya hubungan intertekstual dapat dikaitkan dengan teori resepsi. Pada dasarnya, pembacalah yang menentukan ada atau tidaknya kaitan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Unsur-unsur hipogram itu berdasarkan persepsi, pemahaman, pengetahuan, dan pengalamannya membaca teks-teks lain sebelumnya. Penunjuk terhadap unsur hipogram pada suatu karya dari karya-karya lain pada hakikatnya merupakan penerimaan atau reaksi pembaca. Selanjutnya adalah hubungan intertekstual pada dongeng Putri Cinderella dan Si Cantik Vasilisa. Menurut Situmorang, tahun 2018, halaman 36, hubungan intertekstual intrinsik pada dongeng Putri Cinderella dan Si Cantik Vasilisa antara lain: 1. Tema pada kedua dongeng ini sama-sama menceritakan kisah cinta. Namun, kisah cinta Vasilisa dalam dongeng Si Cantik Vasilisa tidak seromantis kisah Cinderella yang terdapat pada dongeng Putri Cinderella. Yang kedua, persamaan latar dongeng Putri Cinderella dengan dongeng Si Cantik Vasilisa terdapat pada latar tempat, latar sosial, dan latar waktu. Persamaan pada latar tempat yang terlihat dalam kedua dongeng tersebut yaitu istana dan rumah. Yang kedua, persamaan selanjutnya terdapat pada latar sosial. Latar sosial yang digambarkan pada kedua dongeng tersebut adalah keadaan sistem pemerintahan kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Latar sosial berikutnya yang tergambar melalui kedua dongeng tersebut yaitu adanya kepercayaan terhadap mitos atau makhluk gaib. Dan yang terakhir, persamaan terhadap pada latar waktu yang ditulis pada dongeng adalah persamaan latar waktu ialah malam hari. Hubungan yang ketiga, persamaan terdapat pada dongeng kisah Putri Cinderella dengan dongeng Si Cantik Vasilisa adalah adanya kesamaan tokoh. Tokoh-tokoh yang dimaksud diantaranya adalah Cinderella dan Vasilisa sebagai tokoh utama yang memiliki kesamaan karakter yaitu baik hati dan pekerja keras. Tokoh-tokoh lain yang memiliki persamaan adalah tokoh ayah, ibu tiri, saudara tiri, dan terakhir adalah penyihir. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai presentasi kelompok kami pada kali ini. Kesimpulannya adalah pendekatan intertekstual adalah kajian intertekstual yang dimasukkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks kesastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya,
ditemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, latar, penokohan, gaya bahasa, dan lain-lain. Di antara teks-teks yang dikaji secara lebih khusus dikatakan bahwa kajian intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya yang muncul terlebih dahulu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Tidak ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.